Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang Bunda sayangi, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, semoga dengan membaca doa tadi bisa membawa manfaat pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, untuk selanjutnya perhatikan pembelajaran yang Bunda sampaikan ya. Persiapkan dulu buku dan alat tulis. Kemudian duduklah yang rapi dan perhatikan dengan seksama. Pada kesempatan kali ini Bunda akan menyapa kalian di kelas 4, tetap di pelajaran kemuhammadiyahan ya. Di kelas 4 ini Bunda akan menyampaikan bab tentang IPM atau disebut dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke pelajaran Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, anak-anak harus mampu mengenal IPM baik dari segi sejarah maupun tujuan IPM. Yang berikutnya, anak-anak mampu memahami lambang IPM. Yang berikutnya, anak-anak mampu menghafal semboyan IPM. Yang keempat, anak-anak mampu menyanyikan mares IPM. Dan yang terakhir adalah anak-anak harus bangga menjadi kader IPM sebagai implementasi dari janji pelajar Muhammadiyah, serta anak-anak mampu mengimplementasikan janji pelajar Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, yang pertama yakni adalah mengenal IPM. IPM ini kepanjangannya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, IPM ini lahir di Surakarta pada tanggal 5 Syafar 1381 Hijriah, bertepatan dengan 18 Juli 1961 Masehi. Nah, yang berikutnya yakni adalah organisasi IPM ini merupakan salah satu organisasi otonom milik Muhammadiyah di kalangan pelajar yang merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar artinya apa? Mencegah daripada yang mungkar atau keburukan. Nah, IPM ini bersumber pada Al-Quran dan Sunnah seperti halnya Muhammadiyah dan ortom yang lainnya. Baik anak-anak, yang berikutnya yakni adalah tujuan daripada berdirinya IPM, yaitu untuk mewujudkan pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Anak-anak, yang dimaksud dengan berilmu adalah menguasai ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, pelajar Muhammadiyah harus senantiasa menuntut ilmu, mencari ilmu. Karena hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Pepatah Arab juga mengatakan bahwa ilmulah yang membedakan manusia dengan hewan. Laulal ilmu lakanan nasu kal bahai. Apabila tidak karena ilmu, maka manusia itu seperti binatang. Bukan hanya untuk mencari ilmu dan kemudian untuk diri kita sendiri, kita setelah memiliki ilmu juga harus mengamalkannya. Pepatah Arab juga mengatakan, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Apabila ilmu itu tidak diamalkan, maka niscaya seperti pohon yang tidak berbuah, maka tidak bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu anak-anak, yuk sama-sama kita menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya agar manfaatnya juga akan kembali kepada kita. Yang kedua, berakhlak mulia atau akhlakul karimah, yang mana akhlak ini terlihat dari ilmu yang sudah kita amalkan. Contoh nih, kita tahu bahwa senyum adalah
ibadah, kemudian kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah akhlak kita ya. Nah ya, terlihat bahwa telah mengamalkan ilmu yang didapatkannya. Nah, yang ketiga yakni adalah terampil. Anak Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah harus mampu menyelesaikan suatu permasalahan atau mampu memiliki kemampuan keterampilan. Baiklah anak-anak, yang berikutnya yakni adalah lambang IPM. Lambang artinya suatu tanda kebesaran atau keagungan. Nah, lambang IPM ini berbentuk segi 5 perisai runcing, yaitu demonstrasi daripada pena. Pena itu pensil. Coba kita lihat sama-sama ya, gambarnya seperti apa, lambangnya seperti apa. Nah, ini dia lambang dari IPM. Coba dilihat dengan seksama apa saja yang terdapat dalam gambar ini. Yang pertama ada warna hitam. Ya, bentuknya segi 5 ya. Ada warna hitam, ada warna merah, hijau, kuning. Di tengahnya ada bentuk buku atau apa ya. Kemudian ada tulisan IPM juga. Nah, di bawahnya itu juga ada tulisan Nun wal qalami wama yasturun. Itu Al-Qalam ayat 1. Oke, kita lanjut untuk maknanya ya, agar kita lebih paham lagi. Yang pertama adalah warna kuning, berarti keilmuan. Nah, ini warna kuning di tengahnya ini menandakan berarti anak IPM itu harus berilmu. Yang berikutnya ada warna putih, berarti kesucian. Di tengahnya buku itu berwarna putih. Jadi hati yang dimiliki oleh anak-anak IPM, pelajar Muhammadiyah itu harus bersih, suci. Yang berikutnya ada warna hijau. Warna hijau berarti kerahmatan. Nah, selanjutnya ada warna merah, berarti berani. Nah, untuk yang selanjutnya ada warna hitam, artinya ketauhidan. Berarti anak IPM itu harus punya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya ada gambar matahari. Gambar matahari ini sinarnya berjumlah 12, yang mana menandakan bahwa IPM merupakan kader daripada Muhammadiyah. Yang selanjutnya ada gambar putih yang kita tadi bahas ya, itu merupakan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang berikutnya ada tulisan IPM. Tulisan IPM itu berwarna merah dan di luarnya itu ada warna hitamnya ya, sehingga diharapkan anak IPM atau kader IPM itu berani serta aktif dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat, kepada teman-temannya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, di bawah Al-Quran itu ada tulisan Nun wal qalami wama yasturun. Artinya nun demi pena dan apa yang dituliskannya itu merupakan semboyan dari IPM. Jadi anak-anak ini nanti dihafalkan ya, Al-Qalam ayat 1. Oke? Baiklah anak-anak, yang berikutnya yakni adalah aku bangga menjadi pelajar Muhammadiyah. Jadi yang diharapkan pelajar Muhammadiyah itu memiliki sifat perilaku yang baik, yang sholih, yang disiplin, berbakti kepada orang tua, guru, dan orang-orang di sekitar kita. Hal tersebut merupakan implementasi daripada janji pelajar Muhammadiyah. Bunda yakin kalian semua sudah hafal janji pelajar Muhammadiyah, namun terkadang ada dari kita yang belum mengamalkannya. Oleh sebab itu, sama-sama yuk kita amalkan, kita pahami janji pelajar dan kita amalkan ya. Oke, kita cek dulu bersama-sama untuk janji pelajar Muhammadiyah. Janji pelajar Muhammadiyah diawali dengan mengucapkan basmalah, kemudian 2 kalimat syahadat. Ayo ya sama-sama baca ya nak ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji 1.
berjuang menegakkan agama Islam. Nah anak-anak, berjuang menegakkan agama Islam ini implementasinya apa sih? Contohnya apa sih pengamalannya? Yang pertama yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang. Jadi mengajak untuk berbuat baik, mencegah daripada yang buruk-buruk. Jika ada teman kita yang ingin melakukan keburukan, hendaklah kita selalu mengingatkan bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah itu namanya kita mencegah kemungkaran ya nak ya. Kemudian jika ada teman kita yang enggan, malas-malasan untuk sholat, kita ajak. Nah itu berarti kita mengajak kepada kebaikan, mengajak wudhu, mengajak sholat, kemudian mengajak memungut sampah di jalan, memungut sampah di kelas. Itu merupakan perbuatan yang baik, mengajak kebaikan, berarti kita amar ma'ruf ya nak ya. Untuk yang kedua yakni adalah hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Implementasinya apa? Melaksanakan perintah orang tua. Contohnya kalau di rumah disuruh nih, nak tolonglah belikan cabai itu di toko depan, hendaklah kita langsung berangkat ya nak ya. Begitu pula di sekolah, jika ada perintah di sekolah oleh ustazahnya atau guru-gurunya, maka kita harus senantiasa cepat tanggap untuk melaksanakannya. Karena apapun yang dikatakan orang tua dan guru, insya Allah itu membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Oke, yang ketiga yakni adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Implementasinya apa anak-anak? Nah, kita sebagai pelajar Muhammadiyah jika ingin menerapkan janji pelajar yang ketiga, berarti kita harus rajin membaca, disiplin dalam melaksanakan tugas sekolah. Kemudian jika ada tugas dari sekolah, kita memang sungguh-sungguh mengerjakannya agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tidak main-main, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya nak ya. Keempat yakni adalah bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kita harus selalu senantiasa tidak patah semangat, harus bekerja keras. Ketika ada masalah, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar masalah itu selesai dengan baik. Kemudian memiliki sifat yang mandiri, tidak tergantungan terhadap orang lain, terhadap gurunya, terhadap orang tuanya, atau terhadap teman-temannya. Kita harus mandiri, mampu melaksanakan apapun sendiri ya, tanpa bantuan orang lain, berusaha terlebih dahulu. Kemudian berprestasi. Berprestasi ini banyak ya nak ya, bukan hanya ketika mendapatkan juara kelas, bukan, tapi berprestasi dalam akhlak pun itu yang diharapkan, yang utama dalam pelajar Muhammadiyah. Yang berikutnya yakni adalah rela berkorban dan menolong sesama. Jadi anak-anak pelajar Muhammadiyah itu rela berkorban demi menolong sesama. Contohnya saja suka membantu dan menolong teman-temannya. Contoh gini nak, ketika ada korban bencana alam nih, jadi kita langsung terketuk hatinya, bagaimana cara kita menolongnya. Kita merela tidak jajan hari itu untuk menyumbangkan uang kita kepada teman kita atau kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah yang berikutnya anak-anak adalah siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Yang ini kita harus senantiasa menyadari bahwa kita adalah kader masa depan, calon generasi penerus bangsa, calon generasi penerus persyarikatan Muhammadiyah. Oleh sebab itu harus kita persiapkan dari sekarang jika kita ingin menjadi kader Muhammadiyah yang benar-benar nanti mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai umat berbangsa dan bernegara. Ini janji pelajar kita harus benar-benar telaah, harus kita jalani bersama-sama sehingga yang nomor 6 ini akan terwujud kader yang sesungguhnya. Oke anak-anak, bisa dipahami ya? Nah, untuk hari ini cukup itu saja materi kita ya. Selanjutnya untuk Mars IPM kita akan pelajari di pekan berikutnya ya nak ya. Oke, silakan catat soal berikut ini. Yang pertama, anak-anak jawablah pertanyaan ini pada buku khusus kemuhammadiyahan ya nak ya. Jangan dicampur-campur dengan tematik dan lain sebagainya. Oke, yang pertama adalah menjelaskan yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya nak ya. Yang kedua,
Jelaskan maksud kata berilmu dari tujuan IPM. Yang ketiga, tuliskan semboyan IPM dan artinya. Yang keempat, sebutkan 5 contoh perilaku yang mencerminkan pelajar Muhammadiyah pada diri kalian masing-masing. Oke, cukup itu saja 4 yang kalian kerjakan pada buku tulis kalian. Kemudian tugas dikumpulkan ke Bunda Linda ya nak ya. Baiklah anak-anak, cukup itu yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, anak-anak, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan selalu menjaga kesehatan. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Bunda akhir dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.